Latar belakang dana pensiun. Pada era 1970 sampai 1980-an, orang-orang berlomba untuk menjadi pegawai negeri demi mendapatkan dana pensiun di hari tuanya. Namun, saat itu belum banyak perusahaan yang menyediakannya untuk karyawan. Baru pada era 1990-an, hampir semua perusahaan menyediakannya, baik yang dikelola sendiri maupun dari lembaga lain. Terlebih dengan keluarnya UU nomor 11 tahun 1992, berkembangnya jasa dana pensiun ini telah menarik beberapa lembaga karena dinilai sangat menguntungkan. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun menurut UU nomor 11 tahun 1992. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pensiun. Hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kegiatan dana pensiun. Memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak akan dikenakan pajak. Tujuan dana pensiun. 1. Bagi pemberi kerja. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan. Karyawan pensiun tetap dapat menikmati hasil kerja yang diperoleh setelah bekerja. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan meningkatkan citra perusahaan di masyarakat dan pemerintah. 2. Bagi karyawan. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun dan memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. 3. Bagi lembaga pengelola. Memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi dan turut membantu serta mendukung program pemerintah. Jenis-jenis pensiun. Pensiun normal. Pensiun ini diberikan untuk karyawan setelah mencapai masa pensiun usia 55 sampai 60 tahun di profesi tertentu. Adapun pensiun dipercepat yaitu diberikan pada kondisi tertentu dengan contoh pengurangan pegawai. Dan adapun pensiun ditunda, karyawan yang memiliki pensiun sendiri tetapi belum memenuhi usia pensiun. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi karena kecelakaan yang dianggap tidak mampu lagi dikerjakan. Sistem pembayaran manfaat pensiun. Ada dua. Yang pertama, pembayaran secara sekaligus. Dalam keadaan inflasi misalnya, orang yang lebih cenderung memiliki pembayaran manfaat dengan cara sekaligus karena nilai uang yang diterima sekarang lebih tinggi daripada waktu yang akan datang. Yang kedua, pembayaran secara berkala. Pemberian manfaat secara sekaligus akan mempercepat tingkat inflasi karena siklusi uang akan bertambah dan memungkinkan akan dikonsumsi dengan segera sehingga tidak ada sisa sedikit pun untuk investasi. Karena itu banyak perusahaan penggunaan sistem pembayaran secara berkala. Adapun peraturan dana pensiun, hal-hal penting yang umumnya diatur dalam suatu peraturan pensiun. Pertama, siapa yang berhak menjadi peserta. Yang kedua, manfaat apa yang akan diberikan dan dalam bentuk apa, kapan dinikmati. Yang ketiga, kapan dinikmati dan berapa besar manfaat yang akan dijanjikan kepada peserta. Yang ketiga, sumber biayanya. Jenis program pensiun. 1. Program pensiun manfaat pasti. Suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang mendapatkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberian kerja. Sedangkan benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan dan investasi. Lanjut, program pensiun dengan iuran dan tanpa iuran. Program pensiun dengan iuran. Program ini di mana karyawan atau pekerja diwajibkan membayar sejumlah iuran tertentu program pensiun. Yang kedua, program pensiun tanpa iuran. Anggaran program pensiun di mana seluruh biaya ditanggung oleh pemberian pekerja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu pengelolaan program pensiun. Yang pertama, lembaga pengelola program pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja disebut dana pensiun. Yang kedua, lembaga ini merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari perusahaan induknya atau perusahaan yang membentuknya. Yang ketiga, segala kekayaan dan kewajiban dana pensiun serta hukum terpisah dari keuangan perusahaan induknya.
Yang terakhir, dana pensiun pemberi kerja harus memiliki pengurus atau manajemen tersendiri dan terpisah dari kepengurusan proses pembiayaan program pensiun, yaitu pay as you go. Dalam metode pay you as you go disebut juga current cost method. Pemberi kerja hanya membayar manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Di Indonesia, program pensiun yang menggunakan metode pay as you go atau program sejenis yang tidak menggunakan funding system tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yaitu nomor 1, tidak terdapat ketentuan mengenai besaran manfaat pensiun. Kedua, pensiun merupakan bagian kecil dari kaitannya dengan kegiatan usaha. Lalu yang ketiga, manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Pengaturan dana pensiun di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan bahwa dalam rangka dalam upaya pemeliharaan keseimbangan, penghasilan pada hari tua perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan program pensiun selama ini juga telah didukung oleh pemerintah melalui peraturan perundangan di bidang perpajakan, yaitu dengan pemberian fasilitas penundaan pajak penghasilan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 3 huruf H UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang lengkapnya sebagai berikut. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik dibiayai pemberi kerja maupun karyawan, dan penghasilan dana pensiun serupa modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang tidak termasuk dari objek pajak. Asas-asas dana pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Ketiga, asas penundaan manfaat. Keempat, asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Lalu yang terakhir, asas pembinaan dan pengawasan.